Halo Sobat Abdi Negara, selamat datang di podcast Learning Journal What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Perkenalkan, saya Kartika Restu Aji dari Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bersama rekan saya ada Mbak Tita. Halo semuanya, Bisa saya diperkenalkan diri Mbak? ya oke. Sorry, halo semuanya. Saya Iftitah Nurul sebagai analis hukum pertama sekaligus host podcast kita kali ini. Senang sekali kita bisa hadir bersama-sama di sini. Kita ada 5 orang CPNS, yaitu ada Mbak Kansa, Mbak Itsna, Mas Hernowo, Mbak Ines, dan Mas Hisham. Iya, betul sekali. Nah, di sini kami akan berbagi pengalaman dan pemahaman. Selama beberapa hari kemarin kita sudah belajar tentang agenda satu, yang mana kita akan mengupas tuntas bagaimana wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan pembinaan sikap dan perilaku. Nah, itu semua bermuara pada satu tujuan, yaitu aksi bela negara yang nyata. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai dari topik yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, sebagai CPNS PU, bela negara ini kita tidak melulu soal angkat senjata saja, tapi soal membangun. Nah, aku mau tahu dong dari kalian gimana sih nilai-nilai, kan kita ada 4 nilai konsensus dasar yaitu Pancasila, terus Undang-Undang Dasar 145, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu yang bisa kalian wujudkan sebagai aksi bela negara di jabatan kalian masing-masing. Boleh sharing aja? Oke, mungkin aku mulai ya Mbak Tika ya. Boleh? Jadi di CPNS ini Javung aku adalah penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman. Dan menurut aku aksi bela negara adalah yang bisa aku lakukan ya dari jabatan fungsionalku adalah memastikan setiap bangunan gedung dan kawasan permukiman yang saya kelola memenuhi standar keamanan dan kualitas karena nantinya akan dipakai oleh orang banyak gitu karena safety adalah hal yang paling utama. Ini adalah wujud konkret dari NKRI karena saya memastikan infrastruktur yang dibangun kokoh untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Aku juga mau nambahin Mbak ketika sama Mbak Tita. Karena kebetulan untuk formasi aku itu jagonya itu penata kelola penyihatan lingkungan. Nah, kalau disambungkan dengan nilai-nilai konsensus, ini mungkin nyambungnya lebih ke Bhinneka Tunggal Ika ya, karena untuk jabatan PKPL ini atau penyihatan lingkungan ini tuh tidak jauh-jauh dari sektor air bersih ataupun sanitasi. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, seperti kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur sektor air bersih sama sanitasi itu masih banyak tantangan gitu. Salah satunya belum bisa meratanya akses air minum sama air bersih sama sanitasi ini pada wilayah-wilayah tertentu seperti wilayah terpencil gitu. Jadi untuk upaya-upayanya itu tuh yang bisa kita lakukan itu tuh mencakup pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, penguatan edukasi publik, terus kemudian integrasi kebijakan antar lembaga serta partisipasi aktif. Untuk ini, saya mewujudkan aksi bela negara ini dengan menjamin adanya akses air bersih maupun sanitasi yang layak untuk semua lapisan masyarakat, dari Sabang sampai Merauke tanpa memandang suku atau agama, serta mendorong untuk menerapkan adanya perilaku hidup sehat atau PHBS. Wah, keren banget nih ya dari penjelasan Mbak Kansa dan Mbak Itsna. Jadi bisa kelihatan ya ternyata bela negara itu bisa kita mulai dari tugas dan kewajiban kita sebagai jabatan fungsional di Kementerian PU. Dan ini juga Mbak Kansa dan Mbak Itsna ini tugas dan kewajibannya itu sangat-sangat mendukung sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk membuat PU better and stronger gitu ya. Nah, selanjutnya nih kita ke materi analisis isu kontemporer. Nah, menurut teman-teman, dalam jabatan kalian, isu kontemporer apa yang menjadi tantangan terbesar dan apa aksi bela negara yang bisa kalian tawarkan untuk menghadapinya? Silahkan, Mbak Ines.
Nah, kalau aku sebagai analis pengelolaan keuangan APBN, aku ngelihat isu yang paling ngancem di lingkungan birokrasi itu korupsi dan penyalahgunaan wewenang ya. Nah, korupsi itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat nyata bagi keberhasilan pembangunan di Indonesia. Nah, aksi bela negara yang aku lakuin tuh bekerja dengan integritas, teliti, dan tanggung jawab. Nah, aku berkomitmen bahwa setiap rupiah APBN PUPR itu bisa digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan seakuntabel mungkin. Nah, ini bentuk perlawanan terhadap musuh dari dalam yang diam-diam masuk merusak bangsa dari dalam sistem. Ya, Oke, mungkin aku boleh Mas nambahin Hisham ada kalau tambahan? Oh, boleh. ya buat aku sendiri setelah aku peranata laboratorium pendidikan, aksi bela negara yang bisa aku lakuin itu jadi pendidik yang ikhlas ya. Dengan cara sungguh-sungguh dalam jalanin SOP-nya, kemudian melakukan perbaikan yang berkelanjutan sehingga kegiatan pengelolaan lab itu dan belajar mengajar bisa jadi lebih efisien, menyampaikan pengajarannya dengan sabar dan juga tidak membeda-bedakan antara mahasiswa begitu. Selain itu juga kami itu di Politeknik Pekerjaan Umum melayani uji eksternal. Jadi saya apabila ditugaskan nanti di lab yang melayani uji eksternal, maka dari itu aku juga bakal tetap memastikan hasil uji lab yang kami lakukan itu valid gitu. Jadi pembangunan yang dilaksanakan bakal menghasilkan produk yang bermutu yang bermanfaat, bukan produk yang macam keselamatan atau fraud dan korupsi begitu. Nah, buat dukung itu juga aku harus bisa laksanain inspeksi dan kalibrasi rutin peralatan lab yang tentunya bakal aku lakuin dengan tertib gitu. Oke, luar biasa banget ya. Ternyata aksi bela negara dari teman-teman itu sangat beragam juga ya. Luar biasa sekali pendapat teman-teman semua. Nah, mungkin ini masuk ke materi yang selanjutnya ya mungkin dari materi pembinaan sikap dan perilaku. Nah, dari materi ini uh, kita mau tahu nih apa satu komitmen pribadi yang akan kalian jadikan landasan untuk mewujudkan kesiapsiagaan bela negara secara mental dan fisik. Mungkin saya, Mbak. Oke. Saya itu sebagai penata humas. Nah, saya itu berkomitmen untuk menjadi garda terdepan untuk membangun narasi yang positif. Saya akan melawan polarisasi di media, melawan informasi yang kira-kira hoak dan tidak benar, untuk menyampaikan capaian-capaian yang dilakukan oleh Kementerian PU. Itu adalah wujud dari aksi bela negara saya, yaitu menguatkan mental dan optimisme masyarakat. Seperti itu dari saya. Itu kalau dari Mas Hernowo ya sebagai Pranata Humas, yaitu lebih ke membangun narasi positif. Kalau aku sendiri sih bentuk komitmen saya adalah menjaga kesehatan fisik dan mental kali ya, karena kan semua itu berasal dari SDM yang sehat dan kuat gitu. Apalagi sebagai CPNS kita butuh stamina prima untuk bekerja di lapangan dan menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Tanpa fisik dan mental yang sehat, kita nggak bisa memberikan pelayanan terbaik. Ini adalah bentuk investasi diri untuk beban negara sih kalau dari aku. Kalau dari aku, untuk Jakung Penata Kelola Kesehatan Lingkungan ini, mungkin komitmen yang bisa aku lakukan itu dengan terus belajar dan juga berinovasi. Karena kita tahu sendiri bahwa ancaman lingkungan itu kan pasti akan selalu ada dan selalu berubah-ubah ya. Jadi kita perlu melakukan inovasi juga. Terus kemudian untuk aksi bela negara yang bisa dilakukan, salah satunya yaitu dengan mencari solusi-solusi baru yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk masalah khususnya di penyihatan lingkungan ini gitu agar di Indonesia ini sendiri bisa lebih sehat dan tangguh. Nah, kalau untuk saya sendiri berkomitmen untuk selalu memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan setiap keputusan yang nanti akan saya ambil itu harus berdasarkan pada kepentingan publik, bukan keuntungan individu atau kelompok. Ya, kalau aku karena pekerjaan di lab itu juga bisa jadi melelahkan ya secara fisik maupun mental karena juga bisa jadi monoton. Saya punya komitmen untuk jadi lebih adaptif sih. Aku bakal terus kembangin diri aku buat kasih kontribusi yang terbaik, misalkan dengan
pengembangan skills dan juga keterampilan untuk pengelolaan lab dan juga untuk pengajaran begitu. Nah, salah satunya ya untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan di laboratorium itu. Dan juga selain itu semua, benar tadi kata Mbak Hansa ya, kita juga nggak boleh ngelupain waktu kita untuk berolahraga gitu dan juga untuk ngambil waktu rehat sejenak gitu kalau kita perlu gitu sih. Oke, mungkin aku juga setuju banget sama pendapat sama Mbak-Mbak dan Mas-Masnya ini tadi. Jadi kesiapsiagaan bela negara secara mental dan fisik tuh adalah fondasi utama untuk menjalankan tugas serta dituntut untuk berintegritas, ketelitian dan kecepatan. Apalagi saya kan dari formasi yang pengadaan barang dan jasa. Nah, itu sangat dituntut untuk berintegritas. Nah, menurut aku karena kalau misal pengadaannya itu bisa lambat, pengadaannya melambat, nah pembangunan infrastrukturnya juga akan terhambat. Nah, aksi bela negara yang akan saya lakukan adalah memastikan setiap proses pengadaan itu berjalan sesuai prosedur, cepat, transparan. Nah, untuk agar proyek pembangunan bisa segera dinikmati oleh masyarakat serta melakukan penguatan integritas dan anti korupsi. Juga menolak segala bentuk gratifikasi dan bekerja secara profesional serta memenuhi semua peraturan yang berlaku. Wah, keren-keren banget ya jawaban teman-teman ini pada inspiratif semua ini. Mulai dari tadi Mbak Kansa yang penata kelola bangunan, ada Mas Hirnowo penata humas, lalu Mbak Isna penata kelola penyataan lingkungan, itu semua masing-masing sesuai dengan jabatan itu benar-benar mencerminkan aksi bela negara dan dedikasi yang sangat tinggi nih untuk membuat PU menjadi kementerian lembaga negara yang better and stronger gitu ya. Kalau dari saya pribadi, sebagai analis hukum ahli pertama, komitmen utamanya adalah menjaga integritas dan kedisiplinan. Terutama karena saya di bidang hukum, setiap keputusan yang saya ambil itu harus berpijak pada aturan, etika, dan rasa keadilan. Itu bagian dari bela negara secara mental, yaitu membangun ketangguhan moral, tidak tergoda penyimpangan, dan berani menolak yang salah. Sedangkan secara fisik, tadi bener banget tuh kata Mbak Kansa dan Mas Hisham, kita harus berkomitmen untuk menjaga diri tetap sehat dan bugar, karena bagaimanapun kita sebagai pelayan publik itu menuntut stamina yang kuat. Jadi rutin berolahraga, menjaga pola hidup yang sehat adalah bentuk kesiapsiagaan kita semua agar siap melayani dan menghadapi tantangan kapanpun diperlukan. Oke, wah nggak kerasa banget ya. Ini kita udah sampai penghujung acara aja. Makasih banyak untuk teman-teman, Mbak Kansa, Mbak Itsna, Mas Irnowo, Mbak Ines, dan Mas Hisyam. Tentu juga buat Mbak Tita yang udah sharing-sharing yang sangat berharga banget nih buat kita semua. Betul, terima kasih ya teman-teman. Nah, dari diskusi kita hari ini nih, ada yang bisa kita simpulkan, yaitu bahwa untuk membuat PU better and stronger itu bukan cuma tanggung jawab satu orang doang, tapi harus tanggung jawab kolektif nih dari masing-masing CPNS dan dengan tugas dan kewajiban yang telah diemban masing-masing. Jadi dari wawasan kita menemukan makna, kemudian analisis isu, mengenali ancaman, dan pemindahan sikap kita itu bertindak nyata untuk berkontribusi untuk membuat PU itu better and stronger. Oke, mari kita semua sebagai CPNS Kementerian PU untuk terus menginternalisasi nilai-nilai ini di setiap langkah kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin sampai jumpa di podcast Learning Journal berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bye-bye. teman-teman.